Pertama-tama patutlah kita menaikkan pujian syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita sehingga kita keluarga besar SLBA Bartemeus Manado boleh lagi Tuhan pertemukan lewat ibadah bersama di hari ini. Kita percaya walaupun kita ada di rumah, bahkan di mana kita berada, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan saat ini kita akan memulaikan ibadah SLBA Bartemeus Manado. Dan ibadah saat ini akan dilayani oleh kami sebut dengan kasih Bapak Yance Muaya. Dalam persiapan kita menyanyi bersama-sama Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang kau di dalamku. Tak usah ku cemas kau penghiburku. Saat ku lemah kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Kami serahkan kepada Kadin. Saudara-saudara sekalian, keluarga besar SLBA Bartemeus Manado yang diberkati Tuhan, baik kepala sekolah, rekan-rekan guru, para peserta didik, bahkan orang tua yang berkesempatan untuk hadir dalam persekutuan ibadah kita saat ini. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah bersama. Walaupun secara fisik kita terpisah oleh tempat kita masing-masing, tapi dalam persekutuan di dalam Kristus, kita saat ini ada bersama-sama di dalam persekutuan ibadah. Untuk itu marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Saya jemput kita semua berdiri. Kita mulaikan ibadat ini dengan menyanyi bersama-sama nyanyian yang berjudul Kasih dari Sorga dan apa yang seterusnya. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir
kita masuk dalam tahbisan. Persekutuan ibadah keluarga besar SLDA Bartimius Manado saat ini ditahbiskan dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Saudara-saudari, persilakan duduk kembali. Kita kembali menyanyi bersama-sama nyanyian yang berjudul Naikkan Doa pada Allah dan apa yang seterusnya. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus, sembah Dia yang di sorga, Allah yang Maha Kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Sambil kita duduk dengan tenang dan nyaman, mari kita menghadap Tuhan Allah Bapa kita. Kita merendahkan diri di hadapannya dan kita mengaku dosa kepadanya. Kita mengaku dosa kita di dalam doa kita. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, Engkaulah Allah yang patut dipuji, disembah, dan dimuliakan. Sebab kasih setiamu luar biasa, agung dan ajaib. Dan kasih itulah yang senantiasa kami nikmati dan kami alami di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, baik sebagai pribadi, tapi juga sebagai keluarga besar SLDA Bartimius Manado. Engkau selalu mengantar kami dalam perjalanan hidup kami, sehingga kami sampai pada hari ini, hari yang ke-7 di bulan September, bulan yang ke-9, bulan yang baru yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Dan di hari ini kami boleh mengawali hari anugerah Tuhan ini untuk beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, dalam perjalanan kehidupan kami sampai hari ini, Tuhan sudah menolong, menyertai, memberkati kami. Engkau sudah memberikan apa yang kami perlukan, bahkan memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah lagi kepadamu. Tetapi kami pun teringat bahwa di dalam perjalanan hidup kami telah banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Baik itu yang kami pikirkan, yang kami ucapkan, ataupun yang kami lakukan. Banyak pelanggaran-pelanggaran, banyak ketidaktaatan kami kepada Tuhan. Banyak perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan perkenankan telah kami lakukan, baik terhadap sesama kami, terhadap anak didik kami, terhadap orang tua kami, terhadap siapapun yang bergaul dengan kami. Kami banyak mengecewakan mereka. Dan itu artinya juga kami telah menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengan pengalaman-pengalaman inilah kami telah mendukacitakan hati Tuhan. Dan ini adalah dosa di hadapan-Mu. Karena itu dengan penuh kerendahan hati kami datang dan sungguh memohon dengan penuh kerendahan hati, dengan sejujur-jujurnya dan setulus-tulusnya, kami memohon kiranya Engkau berkenan mengampuni dan mengasihani kami. Ampunilah kami Tuhan, basuhlah dosa-dosa kami dengan darah-Mu yang tercurah, supaya kami menjadi tahir, kami menjadi bersih, dosa kami disucikan kembali oleh Tuhan, sehingga kami layak untuk kembali bersekutu dengan Engkau dan menyapa Engkau sebagai Tuhan dan Bapa kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami percaya
Engkau mendengarkan permohonan kami. Bahkan dengan anugerah pengampunan-Mu, Engkau mengampuni kami dengan sempurna. Karena pengampunan-Mu adalah ajaib dan sempurna bagi kehidupan kami. Karena itu, dengan penuh keyakinan iman, kami minta doa ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus dosa-dosa kami, yang telah membaharui kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu. Amin. Kita sambut pengakuan dosa ini dengan melakukan bersama. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus dan apa yang selanjutnya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dengarkanlah berita anugerah Allah yang terambil dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kini kita akan masuk dalam doa untuk pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan-Mu saat ini kami mengungkapkan bahwa di dalam kehidupan kami senantiasa ada kerinduan untuk berada di sekitar firman-Mu. Apakah itu mendengarkan firman-Mu, tetapi juga merenungkan firman-Mu dan membaca firman-Mu melalui pembacaan Alkitab. Karena kami sadar sepenuhnya ya Tuhan, bahwa tanpa firman-Mu, maka kehidupan ini akan menjadi sia-sia dan tidak tentu arah. Sebab firman-Mu adalah penolong dan penuntun kehidupan beriman kami. Untuk itulah Tuhan, kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, tolonglah kami semua Tuhan yang sedang beribadah kepadamu saat ini. Berilah kami hati yang terang. Berilah kami kemauan yang sungguh-sungguh untuk dapat bersama-sama membaca Alkitab, mendengarkan pembacaan Alkitab, bahkan bersama-sama menghayati pembacaan Alkitab melalui perenungan firman Tuhan sendiri. Bapa di sorga, terangilah hati kami, kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya benar-benar kami mampu untuk mengarahkan perhatian kami sepenuhnya hanya kepada firman Tuhan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami yang kami bawa dan persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, yang memuaskan dan mengenyangkan kami. Kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab sesuai dengan pembacaan yang ada dalam atau yang dipersiapkan oleh gereja kita untuk menjadi bahan perenungan kita di minggu ini, yaitu dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-21. Roma pasal 12
dibaca mulai ayat 9 sampai ayatnya yang ke-21. Mari kita dengarkan bersama-sama, dan inilah firman yang tertulis. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Kita sambut dengan menyanyi firman Allah, jayalah, dan apa yang seterusnya. Firman Allah, jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang makar. Kita akan lanjut dengan mendengarkan puji-pujian yang sudah disiapkan. Inilah anakmu, oh Tuhan, yang datang di kaki salibmu.
jauhkanlah dari derita ini. Jangan takut, jangan bimbang kawan, sandarkan hidup padanya. Mari teguh dalam iman kawan, berserah hanya padanya. Di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus, virus corona telah ditaklukkannya. Inilah anak-Mu, oh Tuhan, yang datang di kaki salib-Mu. Tersungkur dalam belenggu dosa, melanda hidup kami, Tuhan. Ancaman maut virus corona menyerang hidup kami, Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah, Tuhan, jauhkanlah dari derita ini. Jangan takut, jangan bimbang kawan, sandarkan hidup padanya. Mari teguh dalam iman kawan, berserah hanya padanya. Di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus, virus corona telah ditaklukkannya. Di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus, virus corona telah ditaklukkannya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah bersama dalam ibadah ini kita merenungkan bagian Alkitab yang sudah kita baca, kita dengar, kita perhatikan, dan kita hayati bersama tadi. Oleh gereja kita, tema yang diberikan dalam minggu ini adalah hiduplah dalam kasih dan perdamaian. Hiduplah dalam kasih dan perdamaian. Itulah tema yang dirumuskan dan dicanangkan oleh gereja kita dalam rangka kita merenungkan bagian Alkitab dari Roma 12 ayat 9 sampai 21 yang sudah kita baca dan dengar bersama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagian Alkitab ini adalah nasihat-nasihat yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui Rasul Paulus, seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Dan bagian Alkitab ini khususnya ditujukan kepada orang Kristen yang ada di Roma. Orang-orang Kristen Roma, sebagaimana yang kita ketahui, saudara, jemaat Roma adalah jemaat yang terdiri dari kedua kelompok besar, yaitu
Kelompok yang kecil justru adalah orang-orang Kristen Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi yang kemudian menjadi Kristen. Kemudian kelompok yang besar adalah kelompok orang-orang Kristen dari bangsa Yunani, ya. Dan ada kelompok-kelompok kecil lainnya yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Dan saudara-saudara, dua kelompok ini selalu bersaingan di dalam kehidupan persekutuan jemaat. Seolah-olah ada jarak antara keduanya. Orang-orang Yahudi terutama, mereka sering memandang mereka itu lebih tinggi daripada orang-orang Yunani. Mereka merasa mereka itu jauh lebih terhormat, jauh lebih pandai, jauh lebih utama daripada orang-orang atau daripada kelompok non-Yahudi ini. Sehingga saudara-saudara melihat suasana yang seperti itu, maka Rasul Paulus perlu menasihati jemaat itu, ya. Dan nasihat itulah yang sudah kita baca dan kita hayati, kita dengar dan kita perhatikan dalam bacaan kita ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal penting, hal-hal praktis yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui Rasul Paulus ini kepada jemaat di Roma. Tetapi juga yang saat ini disampaikan kepada kita. Firman ini tidak saja disampaikan kepada jemaat di Roma dan kepada kita, tapi juga kepada semua orang percaya yang membaca dan memperhatikan bagian Alkitab ini. Secara khusus bagi kita saat ini dalam persekutuan ibadah ini sebagai keluarga besar SLBA Bartimius Manado. Bagian Alkitab ini jelas-jelas oleh firman Tuhan mengatakan bahwa kasih itu jangan pura-pura. Itu yang kita baca tadi. Dan itu diajarkan kepada kita juga. Artinya apa? Artinya kasih itu jangan hanya bersandiwara. Jangan hanya pencitraan. Orang lihat kasih itu, oh, orang banyak mengasihi. Tapi ternyata kasih mereka itu cuma karena pencitraan, supaya dinilai hebat oleh orang, supaya dinilai, oh dia petik bye-bye, toh. Tapi ternyata kasih-kasih yang mereka lakukan itu hanyalah karena pencitraan, atau karena mereka mementingkan pujian dari orang yang menerima kasih, atau mereka memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Mereka ingin mendapatkan popularitas dari orang-orang yang mereka bantu. Jadi di balik bantuan, di balik pertolongan-pertolongan mereka itu ada kepentingan-kepentingan yang terkandung di dalamnya. Sehingga kasih itu semacam seolah-olah suatu kepura-puraan, suatu sandiwara semata-mata, saudara-saudara. Nah, firman Tuhan yang disampaikannya kepada kita saat ini tidak menghendaki yang seperti itu. Tetapi hendaklah kasih itu jujur, kasih itu tulus, dilakukan semata-mata memang sungguh-sungguh karena ia mengasihi. Dan kasih yang seperti itu hanya ada di dalam Kristus. Dan karena hanya ada di dalam Kristus, maka kepada kita yang percaya kepada Kristus, kitalah pewaris-pewaris kasih itu. Karena itu Paulus sebagai salah satu pewaris kasih itu, ia juga mengajarkan kepada orang-orang percaya. Sebenarnya saudara-saudara, orang semua so tahu tentang kasih. Tetapi setiap kali kita mendengarkan bagian ini, kasih itu diperdengarkan kembali dengan maksud supaya orang tidak lupa. Ya, apalagi sekarang ini di mana-mana orang lebih mementingkan diri sendiri. Toh so ada alat-alat canggih, so ada HP. Dan kadang-kadang karena kesibukan-kesibukan dalam HP itu, orang so tidak peduli satu dengan yang lain. Orang masing-masing sibuk dengan orang kepentingan di HP. Toh? Dan orang-orang lain orang so tidak peduli. Nah, oleh sebab itu
Kasih yang setulusnya, yang sebenarnya, kasih yang jujur, yang tidak bersandiwara adalah kasih yang mau mengasihi semua orang tanpa pandang bulu, tanpa pandang suku, tanpa pandang golongan, tanpa pandang kelompok. Itulah kasih. Bahkan dikatakan di sini oleh Rasul Paulus, hendaklah kasih itu kamu lakukan di dalam kehidupan satu saudara. Jadi seolah-olah orang ini semua saudara kandung, ya. Jadi sebagai saudara kandung kan orang tidak pilih-pilih. Oh ini tapi kakak, kita tidak mau hormati. Oh ini kita adik, tadi mau hormati. Tapi kata Paulus, hendaknya kasih itu adalah kasih yang benar, yang diwujudkan dalam sikap saling mendahului dalam memberi hormat, ya, saling mendahului dalam memberi hormat, ya, agar dalam kebersamaan maka kita akan menciptakan kehidupan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita coba orang lihat, banyaknya muncul kekerasan, toh ada muncul apa yang disebut dengan persekusi, atau apa yang disebut dengan sikap membuli orang lain, toh ada tekanan-tekanan, ada penganiayaan, ada kekerasan dalam rumah tangga, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, saudara bersaudara, baku keras. Kenapa itu terjadi? Semuanya itu karena manusia telah mulai kehilangan kasih. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kembali bahwa kasih itu perlu dipraktekkan dalam kehidupan. Sebab dalam kehidupan yang saling mengasihi, maka kita akan dapat membangun, ya, kita akan dapat membangun hubungan atau relasi yang baik dalam kasih, sebab kasih mempraktekkan hidup dalam damai sejahtera. Itu berarti bahwa melakukan kebaikan dan kasih itu tidak melakukan kejahatan. Kalau seorang melakukan kasih, maka pastilah ia tidak akan melakukan kejahatan. Ia tidak akan menuduh sembarangan, ia tidak akan memfitnah, ia tidak akan mencurigai yang jahat, betul? Tapi yang pasti yang akan dilakukannya adalah kebaikan adanya. Dan yang kedua, saudara, kita melihat juga di sana tentang apa yang ditekankan oleh Paulus, yaitu ia menasihatkan kepada kita semua, kepada orang-orang percaya, agar senantiasa mewujudkan kasih itu, kasih yang sesungguhnya, untuk dipraktekkan dalam persekutuan orang-orang percaya. Ya. Kalau nasihat ini disampaikan kepada jemaat di Roma, ya, kalau jemaat di Roma berarti cuma terbatas pada orang-orang yang ada di lingkungan jemaat. Ya. Tapi kita di sini dalam persekutuan ini, dalam keluarga besar SLB Bartimius Manado, kita tidak terfokus pada satu jemaat. Ya, tapi kita datang dari beberapa jemaat. Walaupun orang ini semua satu gereja Masih Injili di Minahasa, tapi kita datang dari beberapa jemaat. Ya. Jadi tidak hanya satu jemaat. Oleh sebab itu, sebagai persekutuan orang-orang percaya, kita pun mendapat sorotan untuk melakukan kasih ini. Kasih yang dipraktekkan dalam persekutuan, yaitu saling membantu, saling memberi tumpangan, saling mendoakan satu dengan yang lain, saling memberkati satu dengan yang lain, bahkan memberkati dan tidak mengutuk, ya, tidak mengutuk walaupun dianiaya, tetapi tetap memberkati, saling menanggung dalam pergumulan hidup, yaitu dikatakan oleh Paulus adalah jikalau ada yang bersukacita, baiklah kita juga ikut bersukacita. Jikalau ada yang
bersedih dan menangis, maka kita pun patut ikut merasakan kesedihan, bahkan ikut menangis. Nah, ini biasanya kita, kalau orang ada teman-teman atau keluarga yang berduka cita, toh orang juga ikut larut dalam duka cita, ya. Itu artinya kita sepenanggungan dengan mereka, kita sama dengan mereka. Demikian juga kalau ada orang yang ulang tahun atau bikin acara-acara, orang juga ikut sedang. Kalau ada orang yang misalnya naik pangkat dalam karirnya, ya, ada orang yang mendapat berkat, orang juga ikut senang. Nah, inilah yang Rasul Paulus maksudkan, yaitu dengan perbuatan yang baik yang harus dilakukan kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman kita. Ini saudara. Dan yang terakhir yang disampaikan oleh Paulus adalah dalam perikop ini, firman Tuhan memberi penekanan ulang kepada apa yang telah dikatakan oleh Paulus sebelumnya, khususnya dalam ayat yang ke-17 yang sudah kita baca tadi, yaitu Tuhanlah yang berhak membalas segala kejahatan. Kata berilah tempat pada murka Allah, artinya pembalasan itu memang adalah hak Tuhan, karena hanyalah Tuhan yang pantas menjadi hakim atas semua perkara dari umat Tuhan. Jadi saudara-saudara, lain kali orang jaga cerita-cerita jahat, toh, jangan balas itu. Lain kali orang jaga bully orang, jangan balas itu. Karena sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang semua tahu bahwa pembalasan itu bukan hak orang. Bukan orang berhak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi itu adalah hak Allah. Karena hanya dialah satu-satunya hakim yang adil. Dan ada hakim yang adil di dalam dunia ini kecuali Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, untuk merealisasikan kehidupan kasih itu lebih akurat, maka firman Tuhan mengangkat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang bagaimana sebenarnya yang disebut mengasihi. Mengasihi bukan hanya kepada sesama saudara, tetapi juga kepada semua orang, termasuk mereka yang memusuhi kita, termasuk orang-orang yang memusuhi kita semua. Dan oleh 3 hal ini saja, sebenarnya masih banyak saudara-saudara, tapi 3 hal ini saja, marilah kita hayati itu, kita berlakukan itu dalam kehidupan iman kita setiap hari, supaya kita boleh membangun relasi bersama dan kita hidup dalam damai sejahtera dengan semua orang. Terpujilah Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, yang mengasihi kita dari waktu ke waktu. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyi kasih itu lemah melembut, sabar sederhana, dan apa yang seterusnya. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih, agar kami dekat padamu ya Tuhan. Ajarilah kami bahasa kasih, agar kami dekat padamu. Saudara-saudara, marilah sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat.
Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih dan maha murah. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus dosa kami dan satu-satunya sumber kehidupan kami. Kami patut bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada saat ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk boleh beribadah bersama-sama. Sekalipun kami terpisah secara fisik oleh tempat kami masing-masing, kami yang sedang berada dan beribadah di rumah kami masing-masing, tapi dalam persekutuan sebagai saudara-saudara seiman, kami ada dalam persekutuan dalam ibadah ini. Dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang telah menyiapkan semuanya. Tuhanlah yang telah mengadakan semuanya. Demikian kami bersyukur Tuhan, karena dalam persekutuan ibadah ini Engkau berkenan berfirman kepada kami. Engkau mengajarkan kepada kami tentang bagaimana seharusnya kami hidup dalam kasih. Kasih yang jujur, kasih yang tulus ikhlas, kasih yang tidak menuntut balas, serta kasih yang memberi, kasih yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih itu boleh kami praktikkan selalu dalam kehidupan setiap saat, dalam kehidupan kami, dalam kami melaksanakan tugas kami, dalam kami bergaul satu dengan yang lain. Tuhan, biarlah kasih-Mu yang kami wujudkan dalam kehidupan kebersamaan, dalam hidup yang damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini mau berdoa untuk sekolah kami ini, sekolah yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kiranya tolong supaya sekolah ini terus terpelihara, terus terpimpin oleh tangan Tuhan yang begitu kuat dan mulia. Demikian untuk kepala sekolah, Ibu Masyafin Takaredas MPD, yang Engkau percayakan, Engkau beri hikmat, akal budi dan kebijaksanaan untuk memimpin sekolah ini. Kiranya Tuhan Engkau terus bersama-sama dengan dia dalam segala tugasnya, dalam memecahkan berbagai persoalan dan kesulitan yang dihadapi oleh sekolah ini. Tuhanlah kiranya yang terus mendampingi dan memberi hikmat dan kuasa Roh Kudus, agar setiap persoalan, setiap kesulitan, setiap masalah yang dihadapi dapat dipecahkan dengan baik, karena campur tangan Tuhan yang ajaib dan luar biasa itu. Terima kasih Tuhan. Kami pun berdoa untuk guru-guru yang Tuhan tempatkan di tempat ini untuk mengajar anak-anak kami. Kiranya Tuhan memberi kami hikmat, akal budi, bahkan kemampuan agar kami dapat mengajar anak-anak kami, memberi mereka pengetahuan, memberi mereka hikmat dan kemampuan untuk bagaimana seharusnya mereka belajar, mendorong mereka untuk hidup dalam semangat belajar yang tinggi, supaya apa yang mereka cita-citakan di kemudian hari boleh mereka capai seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian pula Tuhan untuk orang tua murid, orang tua dari para peserta didik, kiranya juga Tuhan selalu berada bersama-sama dengan mereka, memberikan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan untuk terus membimbing anak-anak yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, supaya dengan campur tangan Tuhan dalam pembimbingan anak-anak ini di rumah, maka anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang mandiri, anak-anak yang pintar, tetapi juga anak-anak yang memiliki iman yang kuat dan kokoh, supaya semua yang ada hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua kegiatan yang sedang dipersiapkan di sekolah ini. Engkau kiranya juga berkati, dahului itu semua Tuhan dengan kuasa-Mu, supaya kegiatan-kegiatan itu dapat berjalan dengan baik, dan kami semua dapat menikmatinya sesuai dengan kehendak-Mu. Jauh-jauhkan juga kami semua Tuhan dari segala macam penyakit, utamanya penyakit corona yang terus menakutkan dan menjangkiti semua orang, banyak orang. Tuhan tolonglah supaya
oleh benteng kuasa dan kasih-Mu, kami terhindar dari semua penyakit itu. Dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Bapa Sorgawi, bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan-Mu. Para dokter, para perawat yang sedang merawat orang-orang yang sedang menderita oleh karena keganasan COVID-19 ini. Tuhan, kasihanilah mereka Tuhan. Berikanlah kiranya juga kesembuhan kepada mereka. Secara khusus kami berdoa untuk rekan guru kami, Cik Sendra, yang sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan juga datang dan Engkau tumpangkan tangan-Mu. Engkau angkat segala penyakit yang dideritanya, dan Engkau anugerahkan kesembuhan yang sempurna, supaya ia boleh sembuh kembali dan boleh kembali ke tempat pendidikan di sini, dan boleh mengajar kembali sebagaimana yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Kian pula kami berdoa untuk Bapak Martin Regi, suami dari Encik Syana Mungkaren. Tuhan, tolonglah akan Bapak ini yang sudah sekian lama menderita sakit. Engkau tahu keadaan penyakitnya Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam kuasa kasih-Mu tidak ada suatu pun yang mustahil, dan tidak ada suatu penyakit pun yang terlalu sulit untuk disembuhkan di hadapan Tuhan. Karena itu kepadamu kami bawa saudara kami, Bapak Martin. Engkau kiranya berkenan mengasihani dia, menyembuhkan dia Tuhan, mendengarkan seruan doa, harapan-harapannya, usaha-usahanya. Tuhan, tolong berkati supaya lewat semuanya itu kuasa-Mu bekerja, dan Bapak Martin akan memperoleh kembali kesembuhan dari Tuhan pada waktu yang Tuhan tentukan. Bapa di sorga, masih banyak lagi yang kami minta kepadamu, tapi kami tak sanggup menuturkan itu satu demi satu. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau mengaruniakan kepada kami apa yang paling penting dan apa yang paling kami perlukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh doa kami, doa syukur, doa permohonan, dan doa syafaat kami. Sambil kami tetap bermohon ampun atas segala dosa kami, kami bawa dan persembahkan doa ini kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Kepala Gereja yang terus mengajar kami untuk berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita sudah berada pada penghujung ibadat ini, dan karena itu kita akan segera mengakhirinya. Untuk itu, saudara-saudara diundang berdiri, kita menyanyi bersama-sama nyanyian yang berjudul Kasih Yesus Lebih Dari Semua dan apa yang seterusnya. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari Allah, dan lebih lebar dari semua. Kasih
Saudara, mari kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian, kita semua, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Saudara, ibadat sudah selesai dan kami kembalikan lagi kepada penonton acara. Terima kasih. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini sudah selesai. Diucapkan terima kasih kepada guru-guru, kepala sekolah, orang tua, bahkan anak-anak yang sudah ikut bersama beribadah di pagi hari ini. Begitu juga kami mengucapkan terima kasih kepada Kadim yang sudah melayani kita di pagi hari ini. Kami sebut dengan kasih Pak Yan Cemuaya. Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam setiap tugas dan aktivitas Bapak dimanapun Bapak pergi dan berada. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan